Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, salatu wassalam ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, fa inna ahsanal kalami kitabullah wa khairal hadi hadi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Wa fi sanadil muttasili ila al-imamil muallifi rahimahullahu ta'ala wa adama naf'alana bihi wa bi barakati ulumihi fi dharain amin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah taklim Masjid Jami Al-Mu'awwanah, sama kita hormati orang tua kita, guru kita Ustaz Haji Abdul Aziz Musahab, Ustaz Haji Muhammad Yusuf Ramli, Ustaz Haji Yusuf Marzuki, Ustaz Zaini Abdul Ghani, Ustaz Syatibi, Ustaz Samsudin, lalu ada Ustaz Nafis, Ustaz Hilmani, Ustaz Hazani, para bapak semua hadirin rahimakumullah, RT, jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah, malam ini kembali kita diberi sehat afiat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama bisa hadir duduk di majelis ini. Mudah-mudahan hadir dan duduknya kita di majelis ini senantiasa kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam semoga senantiasa selalu tercurah pada junjungan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua kelak bisa berkumpul kembali bersama-sama di yaumil mahsyar di bawah naungan syafaatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita mulai ta'lim kita surat Al-Fatihah, Imam Al-Fadhil Syekh Muhammad Abdullah Nasr Muhammad bin Ahmad bin Ibrahim Al-Faqih Samarkandi sallallahu alaihi Zaid bin Nazim Rasulih wa ila nafaqa hadzal masjid ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. Yang kedua, Fatihah buat para donatur yang mengirimkan konsumsi makanan pada malam hari ini. Kita doakan mudah-mudahan mereka semua selalu diberkahi Allah, dikabulkan hajat-hajatnya, diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Fatihah ini kita khususkan juga buat para guru-guru kita yang sudah meninggal dunia. Mudah-mudahan mereka semua Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannatil jannah. La hadrati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Hadirin jamaah rahimakumullah, kita lanjutkan pembacaan kitab kita masih dalam babu hakil jar, belum kelar, masih tinggal di ujung-ujung. Wa ruwiya an Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma annahu qala salasatu akhlaqin kanat fil jahiliyati mustahabbatun wal muslimuna aula biha. Jadi diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, dibilang ada 3 akhlak, ya, di mana 3 akhlak ini pada masa orang-orang jahiliyah, ya orang-orang Quraisy dulu sebelum Islam itu, pada masa jahiliyah ini 3 akhlak ini dianjurkan, ya. Jadi udah jalan dari sebelum Nabi ada 3 akhlak ini. Wal muslimuna aula biha, maka lebih pantas lagi, ya, buat orang-orang muslim untuk mengikuti akhlak atau budi pekerti itu, ya, kata beliau begitu. Di zaman orang-orang Quraisy yang dibilang orang-orang jahiliyah, ya, 3 akhlak ini aja mereka anjurkan, mustahabbatun. Dan beliau bilang, dan sekarang orang-orang muslim, orang-orang Islam, kata beliau itu lebih pantas dengan budi pekerti seperti itu, ya, aula biha. Apa itu? Yang pertama, kata beliau, lau nazala bihim doifun lajtahadu fi bir. Kalau datang kepada mereka tamu, maka mereka akan sungguh-sungguh di dalam menyambut mereka, di dalam menjamu mereka, di dalam berbuat baik kepada mereka. Tuh, jadi orang-orang jahiliyah Quraisy dulu tuh begitu.
Islam belum sampai kepada mereka, tapi akhlak itu udah luar biasa. Jadi kalau ada tamu, kalau kita dulu masih jalan tahun 80-an, saya masih kecil, orang kalau bertamu ke rumah orang, apalagi kita datangnya itu jam 9, jam 10, itu kita nggak boleh pulang sebelum makan siang bareng sama dia. Ya kan dulu begitu kan. Kalau sekarang kita emang disuruh buru-buru pulang pada sama tuan rumah. Ya begitu, jangan pulang dulu, langsung tuh dia repot. Yang tadinya belum masak diburu-buru ke pasar. Ya kalau kebun masih banyak diburu-buru mesti ke kebun. Apaan? Ya sekedar sayur asam, sambal, lalap, tahu, begitu aja. Yang penting apa? Makan di rumahnya. Sekarang kita bertamu boro-boro makan, kadang minum aja kayak musim paceklik. Udah lama kita duduk, ya minuman ya keluar. Kesannya emang kita nggak diharapin banget datangnya. Itu hadirin jamaah rahimakumullah. Ya, makanya kan kata Ibnu Abbas, kalau orang-orang jahiliyah ya, yang belum mengenal Islam, mereka punya akhlak begitu terhadap tamu. Apalagi kalau dia seorang Muslim, itu lebih utama mereka mempunyai budi pekerti, akhlak seperti itu. Jadi kalau ada tamu, jamu mereka. Itu, ada tamu nih. Apaan? Tetangga kita ada tukang apa nih? Gado-gado. Ya, lo gado-gado pedes apa kagak? Jangan ditanya lo mau gado-gado apa kagak, jangan. Gitu. Tanya mau apa kagak? Ya, pedes apa kagak? Pakai lontong apa pakai nasi? Begitu. Gitu hadirin rahimakumullah. Tanya dulu maunya. Lo mau gado-gado? Ya dia bilang, nggak usah ngerepotin. Kan jangan gitu. Lo gado-gado pedas apa kagak, pakai nasi apa pakai lontong, gitu. Kata dia jangan pakai pari kalian ya. Berarti emang dia lapar itu tamu kan gitu. Itu hadirin rahimakumullah. Begitu kita punya tuh rumah tetangga dekat rumah kita ada tukang bakso, udah langsung aja minyak campur apa kagak. Apaan? Sebelah itu pesenin udah, bang bikin 3 ya, anterin ke rumah gitu. Jadi begitu jamu. Kalau emang kita punya makanan ya keluar. Apalagi tamu yang emang udah ngomong mau datang. Nah itu kita mesti pikirin makanan apa kira-kira ini tamu mau datang, makanan yang kita siapin. Ya sekedar beli ini goreng-gorengan tuh dekat depan Pertamina ada tuh tukang goreng-gorengan. Pasar situ juga ada tuh. Ya di Gang Tabah itu beliin makanan gitu. Itu hadirin rahimakumullah. Jadi begitu disuruh. Kalau pada zaman dulu ya orang-orang kafir Quraisy ya, orang-orang Quraisy itu mereka sangat menghormati tamu, sangat berbuat baik kepada tamu, yang menjamu mereka. Dan itu dulu saya ingat waktu saya masih kecil tuh begitu. Kayak bawa makanan, sayur tuh anterin ke rumah tetangga. Itu begitu, itu jalan dulu tahun 80. Ya tahun 80, sekarang tahun 2000 udah hilang kali kayaknya kan gitu. Jarang orang bawa. Kita masak sayur nih, bawa ini tetangga kita. Cuman kadang-kadang begitu memang hadirin rahimakumullah. Enggak semuanya kebagian. Nah kalau semuanya kebagian mah kita bagian tuh mah bukan kita lagi masak, kita mau selamatan itu mah namanya. Jadi wajar kalau kita bagi yang mungkin punya hubungan kekerabatan sama kita dan lain sebagainya. Begitu. Ya walaupun cuma 1-2 rumah atau 3 rumah lah gitu. Ya kan Nabi udah nyuruh kalau masak sayur banyakin airnya, bukan banyakin sayurnya gitu. Jadi pantas kalau kita ngamalin hadis Nabi, beli sayur asam 5.000, airnya segalon aqua gitu kan. 19 liter. Enggak hilang rasanya, yang penting kan asamnya banyak, cabai garamnya lengkuas. Itu begitu lah. Sayur asam tuh bikinnya paling gampang, nggak pakai ditumisin pak. Makanya kita jadi orang laki tuh bisa juga masak. Jadi kalau bini kita lagi pergi jalan-jalan, kita nggak bingung. Apalagi bini kita mati, ya Allah, nggak makan-makan gitu. Sianan banget. Memang biasanya disuapin sama bininya. Kebangetan kolok tuh laki begitu. Makanya kalau punya orang tuh yang habis mati, bininya mati nih, lakinya tambah kurus tuh biasanya begitu. Sama bininya kebangetan kolokan. Ya apaan aja, kopi pakai dibikinin kopi.
Bikin aja sendiri. Nabi ini lagi repot bikin kopi, marah-marah lagi. Gua dari tadi minta kopi lu nggak bikin. Begitu, bikin aja sendiri kopi. Kan kopi sekarang nggak ribet-ribet, beli aja yang saset. Kalau kita beli yang saset itu rasanya sama udah. Yang penting gelasnya pas. Gelasnya yang mana? Jadi airnya pas gitu. Kalau dulu orang tua saya itu gelasnya gelas yang biasa tuh. Itu kopinya nggak boleh pakai gula, airnya setengah. Bayangin. Gimana rasanya tuh? Ya. Tapi orang kalau yang pecinta kopi, ya, itu kalau minum kopi dikit-dikit, dikit. Kalau saya nggak dikasih kopi tuh, yang Nescafe sekali tenggak habis saya. Satu udah habis aja, aus banget ya. Kita kagak biasa ngopi, nggak dikasih kopi. Kalau yang pecinta kopi enggak, katanya dinikmatin dulu kopinya. Apalagi kalau di Starbucks ngopinya kan. Kopi 45.000, 70.000, kan giliran bayar tuh kopi. Padahal nggak enak tuh kopi, pahit banget. Saya bingung pada doyan nih, baru kopi rasanya enak kita cobain. Kopi apa begini? Pakai enak banget, tapi katanya dia enak. Nih bercita rasa tinggi. Waktu bilang. Biasanya emang kalau pecinta kopi itu timpalan pecinta kopi perokok. Itu udah pasti. Orang tuh kalau yang demen ngopi minumnya dikit, rokok gitu. Itu rata-rata kopi timpalannya rokok gitu. Makanya saya kadang-kadang dikasih kopi, Ustaz kopi enggak? Kadang minum kopi sebulan sekali gitu. Dikasih kopi udah kita minum langsung habis. Saya tambah lagi ya. Kagak ada bilang ini gue terpaksa minum nih emang dikasih. Jadi kalau yang lain minumnya dikit, ngerokok lagi, ngobrol gitu. Kalau saya emang nggak betah begitu. Habisin aja udah langsung biar kelar. Ada orang modelnya begitu. Kita bertamu ke rumah orang nih, disuruh makan. Kita udah sengaja ngambil nasi dikit biar apa? Biar cepat habis. Kadang-kadang kan kita namanya makan di rumah orang, kadang selera makan kita kan kagak sama masakannya. Dia bilang nih masakan rasanya begini, nggak cocok sama mulut kita. Tapi kan kita kagak ngomong, kagak enak. Ya kita makan, makanya kita ambil nasinya dikit aja gitu. Sama dia dibanjirin tuh kuahnya. Ya Allah ada kuahnya, udah kita makan. Kita biar cepat kelar, habis kita habisin. Pas habis dituangin lagi sama dia. Waduh, ya Allah, ya udah begitu karena makanya piringnya pegangin kalau begitu. Jangan sampai diambil sama dia, dikasih lagi, suruh nambah sama dia gitu. Itu saking opennya itu. Ya sama tamu itu hadir. Makanya kalau zaman sekarang kayaknya begitu kita agak jauh ya, udah jarang tuh orang kita bertamu. Tes dah. Mail kan sering bolak-balik tuh ya, tiap pagi tuh kali-kali mampir ke rumah gue. Ini kagak pernah mampir, lewat doang mampir sini ya. Suruh bawa pulang beras 5 kilo. Kalau dia mampir dia kagak pernah mampir. Ntar sore lewat lagi, ini begitu deh. Ya ngurusin maknya deh, anak berbakti deh. Ya itu yang pertama. Lalu yang kedua, wasani laukanat liwahidin minhum imra'atun kaborat indahu la yutallikuha wa yumsikuha makhafata amtadi'a. Ini yang kedua. Ya orang-orang Arab. Makanya di kalangan orang-orang Arab itu ini ada adagium, ada semboyan kayak begini. Apaan? Kalau seandainya bagi mereka itu ada seorang istri yang udah tua gitu. Ya ada orang nih punya istri udah tua. Itu nggak akan dicerai sama dia. Jadi misalkan bininya banyak nih. 1 kawin lagi 2, kan kadang-kadang Arab kan begitu, 1, 2, 3. Itu yang pertama itu nggak akan diceraiin. Coba ente cek dah. Itu udah jadi kebiasaan. Jadi walaupun bininya banyak, yang pertama itu gacoan udah. Itu gacoan. Karena itu memang itu adat istiadat, akhlak yang udah jalan di kalangan Arab dari dulu. Jadi kalau mereka punya banyak istri, ya 1, 2, 3, 4 misalkan, itu yang pertama itu nggak akan dicerai. Kalaupun dia mau nambah lagi, paling yang dibuang yang kedua atau yang ketiga. Ya. Kenapa? Yang pertama keramatnya dia, gitu katanya. Kenapa? Itu la yutallikuha, nggak dicerain gitu.
wa yumsikuha, itu ditahan. Kenapa? Makhafata antadi'a, khawatir nanti itu kalau diceraiin udah tua begitu, nggak ada yang ngurusin, ya telantar, terabaikan gitu. Kenapa? Udah tua, kalau dicerain dia mau kawin sama siapa lagi, kan gitu. Kalau yang kedua ketiga mungkin masih pada muda, yang keempat gitu kan, dicerain dia masih bisa kawin lagi, kan udah tua begitu. Makanya mereka tahan tuh. Coba ente cek dah. Makanya bapak-bapak begitu tuh ya, kalau ada punya bini 2, 3 ya, atau 4, kemudian datang lagi yang baru nih, dia pengen kawin lagi. Nah 4 nih kira-kira yang mana yang dilepas? Yang nomor 1 ini gacoan ya, biar kate dia ngambek mulu ya. Pokoknya biar kate dicerewet, itu tahan, jangan dilepas, itu keramat. Gitu hadirin rahimakumullah. Yang mana yang dilepas terserah dah. Yang kedua, yang ketiga, apa yang keempat gitu. Apa nambah aja jadi 5? Kagak boleh. Ya, fankihu ma tabalakum minan nisa'i masna wa sulasa 4 doang bolehnya. Jadi kalau mau nambah lagi, lepas dulu atau baru nambah lagi. Jadi tetap posisinya 4. Gitu. Kalau kita Ustadz ngomong-ngomong 4 atau aja puyeng kan gitu. Ini orang-orang Arab dulu kebiasaannya begitu. Makanya sampai sekarang coba ente lihat dah, masih jalan itu. Coba lihat dah. Yang awal itu kagak. Kecuali dia baru 1 bercerai, ini udah banyak bercerai, itu yang awal pasti ditahan. Itu buat keramat dia itu. Karena begitu ya, itu ya. Tapi kayaknya yang nomor 2 ini kita nggak pakai kayaknya. Emang apa ya, atu aja nggak habis katanya saat gitu. Berapa? Ya. Lalu yang ketiga apaan? Di antara akhlak-akhlak orang-orang jahiliyah yang dianjurkan, dan orang muslim ini lebih utama lagi untuk memiliki budi pekerti ini. Iza lahiqa bijarihim dainun au asabahu syiddatun au juhdun ijtahadu hatta yaqdu dainahu wa akhrajuhu min tilka syiddah. Kalau tetangganya itu mempunyai utang, atau tetangganya mereka itu mempunyai kesulitan, ya masalah, ya ada urusan yang bikin dia jadi payah, jadi susah, jadi sulit, itu maka yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy dulu, ijtihadu, mereka bersungguh-sungguh sehingga tetangganya tadi bisa melunasi hutangnya, atau mereka membantu agar tetangganya tadi bisa keluar atau mengeluarkan dia dari kesulitan, dari masalah yang dihadapi. Ini kebiasaan orang-orang jahiliyah ya, yang seharusnya orang muslim itu lebih utama untuk mengikuti itu. Kita punya tetangga kita pinjol, ini kan, datang Ambon, gitu. Tokong, Mas Joko, gitu. Wah, Ambon nyampe itu. Ambon kan galak kalau untuk itu, gitu. Panggil teriak-teriak aja udah kan gitu. Nah, di situ hadirin. Dan memang hadirin rahimakumullah, ada mereka itu nagih kalau ke rumah itu ada alurnya. Biasanya laporan dulu sama RT, gitu ya. Biasa itu kan kalau debt collector itu yang jabatannya di atas, itu mereka punya data tuh di Kecamatan Pancoran, di Jangtabah, yang punya pinjol siapa aja, yang pakai kartu kredit belum bayar, itu datanya ada sama mereka tuh. Sono pinjamnya sekian, ada tuh sama dia. Sono ada dia punya tuh. Cuma nih kalangan yang pegawai-pegawai yang tingkat atas tuh tahu tuh. Ya makanya hadirin rahimakumullah, biasanya ya
Kalau gitu, kalau dari pihak kepolisian juga kalau ada apa-apa biasa lapor ke RT. Pak RT, ini ada masalah ini sama bener tinggalnya di sini, namanya ini. Iya Pak. Jadi RT tahu tuh sebelum dia datang, biasanya begitu. Laporan dulu. Misalkan ada rumah nih, ini rumah dicurigai menjadi kontrakan yang dipakai buat penipuan online. Polisi udah tahu tuh, udah mantau ya beberapa waktu, sebulan 2 bulan. Lalu sebelum mereka melakukan penindakan, biasa lapor dulu RT. Pak RT, ini rumah gini. Ya kita mau datang gitu. Maka mereka datang, biasanya sih kalau begitu udah pada kabur semuanya. Soalnya kelamaan izin sama RT sih. Tadi dikasih tahu sama RT. Ya, jadi begitu. Ya, jadi hadirin, nah kalau kita punya tetangga kita diparanin nama Ambon, ya. Wah itu pasti masalahnya pinjem duit itu. Gitu. Nah itu kan kita lu ngapain itu tadi Ambon pada datang. Ini apa? Bocah tuh ada yang pinjol, gitu. Minjemnya sekian, ya. Ayarnya sekian. Gitu. Hadirin rahimakumullah. Makanya tuh kalau kita punya teman-teman, ya kawan yang punya jabatan agak tinggi di bidang debt collector, biasanya dia ngajarin tuh, udah lu lunasin aja semuanya, nanti gue tutup tuh, biar jangan sampai ada tagihan-tagihan lagi. Karena kalau nggak digituin, ntar besok tagihannya datang lagi, yang dibayar baru bunganya doang, ini pokoknya belum dibayar. Itu jadi kayak begitu. Makanya kan yang namanya riba itu berlipat-lipat itu begitu. Hadirin rahimakumullah. Nah makanya kalau kita punya tetangga kayak gitu, kira-kira kita bantuin gak Kak? Aduh, kan kita begitu tuh. Ya katanya al muslim akhul muslim, ini kan muslim itu saudaranya orang muslim. Kira tetangga kita ada yang kesusahan, bukan dibantuin, disyukurin, biar asah katanya. Emang digedeg banget sama tetangga, didatangin Ambon girang banget deh, biar rasa tuh. Makanya jangan belagu-lagu kredit motor baru gaya-gaya katanya. Bener kan 2 bulan Ambon datang. Disita kan gitu, kagak bayar dia. Lagu gaya perak katanya. Ya motor X-Max lagi udah masuk rumahnya kagak muat kan gitu. Orang mah kalau mau kredit motor ukur dulu itu rumah. Enggak berapa itu kusennya. Nah kusen kamar mandi 70, beli motor X-Max. Nah pertanyaannya yang dibongkar pintunya apa motornya, kan begitu. Nah hadirin rahimakumullah, orang tuh kadang-kadang begitu tuh. Ya kalau apa-apaan belanja digagak pikirin lagi, main beli aja. Hadirin rahimakumullah. Jadi kita tuh ya kalau membeli sesuatu yang nggak ada gunanya, nanti kita bakal jual barang yang sangat berguna buat kita. Tuh, jadi kalau sesuatu nggak perlu, nggak usah dibeli. Baju udah banyak nih, nggak usah beli mulu. Orang di lemari aja banyak banget itu baju, berjejer. Beli lagi. Kalau ustadz sih nggak beli, dikasih. Gitu. Makanya kadang-kadang gini, uang baju udah banyak banget tuh di lemari. Ya Allah, gitu. Emang kapan kita beli kan gitu? Kita kasih, nah kita nanya doang langsung dibeliin. Kemarin di Condot ada Pak Haji pakai batu duri bulan. Saya cuma nanya, Pak Haji itu duri bulan selon apa itu? Gitu. Kalau yang arti kan selon itu berarti kan batu yang dari asalnya dari Burma, yang diambilnya dari dalam laut, yang warnanya bening kayak kaca, tapi kalau digoyang-goyangin birunya cakep. Itu namanya duri bulan selon. Itu mahal harganya. Saya nanya doang, dicopotin sama dia. Kasih. Esat, pakai esat. Pak Haji saya nanya doang, saya udah punya di rumah, ini saya nanya ini selon apa bukan kan gitu, udah pakai aja, pakai begitu kata. Ya udah disuruh pakai ya, alhamdulillah. Tapi saya nggak ada niat mencari, saya tolak, udah pakai aja Pak Ustadz, pakai. Gitu, emang kalau kita jadi ustadz tuh nggak boleh macam-macam nanya. Gitu. Jangan nanya, oh, kain cakep banget itu. Dibuka pulang, nih kain nih. Kagak, saya nanya doang, cakep bukan saya, ya itu kan bahasa lainnya modus. Kagak, kalau Ustaz itu mencari berkah aja begitu. Baju saya banyak, yang belum dibuka aja banyak.
tuh Almia tuh berapa tumpuk. Itu kadang-kadang tuh saya kasih orang lagi, cuman kan gak enak ngasih. Kalau yang ngasih kan pengennya kita dilihat kita make gitu, dibeliin baju Almia XXL. Nah kita make kayak layangan koang. Ya Allah. Ya badan saya kan sekarang tambah kecil. Ya paling dulu pakai XL, sekarang makanya M udah. Untung anak saya gede tuh yang nomor 1, paling dia pakai dah tuh. Kadang-kadang baju saya baru beli, ya. Baru dikasih, tahu-tahu dia udah buka tuh kardusnya. Pak, aku pakai ya. Gitu. Kadang-kadang tuh kalau lebaran tuh suka saya kasih tuh. Ada kain BHS, ada tuh masih dibungkus banyak. Kayak banyak. Itu biasanya ada aja tuh yang saya kasih. Saya lihat dulu muka-mukanya. Kayak Mail bisa jadi tahun besok saya kasih ini. Karena silat tadi Ustadz, jadi kainnya nggak pernah pakai kain BHS, makanya Atlas, gajah telentang kadang-kadang. Gitu kadang-kadang ya udah saya kasih aja. Kan teman udah anterin sono gitu. Malah ya saya juga ada banyak orang kasih, jadi biar muter lagi jadi pahala lagi gitu. Begitu hadirin rahimakum. Karena saya kain model begitu ada banyak. Kemarin mertua saya meninggal, itu di kain BHS-nya ada kali 70 biji. Kan saya paruh itu. Nah saya kan cuma anak bertiga kan gitu kan. Saya mantu gitu. Udah tuh 70 keluarin aja. Udah saya comot-comotin aja mahal-mahal. Yang SGC tuh. Kalau dulu tuh kan dulu aja tuh harganya sekitar 2,5 juta tuh. Kalau sekarang nggak tahu berapa. Saya nggak malas belinya, sayang saya. Kadang-kadang beli samaan D2. Saya bilang, ya itu kan samaan. Itu yang masih didus buat saya di sini. Jangan nyari ini didus. Dikasih duit. Nih lu beli aja lagi. Ya itu gue beli lagi. Kasih 2,5 juta, suruh beli sendiri sono. Gitu. Itu. Oh sekarang kainnya kemana itu? Saya cari nggak ada ya. Sampai make itu. Itu hadirin. Ada kain tuh yang baru, SGE apa SGF tuh. Yang paling baru tuh. Yang dusnya gede, itu saya tanya di Tanah Abang sekarang harganya 7 juta itu harganya. Itu masih ada, saya belum buka. Ya, warnanya ungu. Itu saya nggak tega makainya. Mahal. Itu makanya wajar kalau orang dulu kadang kalau pakai kain BHS itu mereka makainya setahun 2 kali. Ya, itu juga kalau dulu yang kotak-kotak kalau dicuci luntur. Ya, makanya dia nyucinya jemurnya harus pakai bambu. Kenapa? Kalau dia nempel beceplak. Gitu. Itu yang kotak-kotak. Ya, itu dulu ya, zaman dulu dah. Itu kadang orang dulu tuh kakek-kakek make mereknya belum dicopotin. Terus stiker, ya, pakai pas langsung sembahyang Id, dicopot dulu, makan ketupat takut kena sayur godok. Lipat lagi, masukin lagi kardusnya gitu. 10 tahun nggak dicuci, bayangin. Orang makainya setahun 2 kali, ya kan aman udah kan gitu. Hadirin rahimahum, itu kayak begitu. Ya nampaknya kayak begitu. Ya jadi begitu Pak. Kalau kita punya duit, kalau emang nggak perlu jangan dibeli. Motor atuh, kalau emang cukup atuh udah. Nggak usah beli motor 2. Dibeli motor 2, taruh di rumah jalan susah gitu. Kan nyeksa jadi orang motor udah pas masuk ke rumah atuh, dibeli lagi atuh, akhirnya lewat susah, akhirnya naruh di pinggir jalan, kan dipakein spray. Digembok, tidur dengar suara klotek bangun, takut motornya mau dicolong orang, kan nyeksa diri begitu jadinya. Harusnya kita tidur enak, jadi tidur ngurusin banda jadinya. Jadi udah kalau mang motor atuh cukup atuh aja. Ntar kalau rusak ya udah bengkel, kemana-mana Gojek. Apa yang susah? Jangan banyakkan gaya kita beli mobil, ya kan? Kadang-kadang dia kagak punya parkiran. Parkir di jalanan di pasar Gang Tabah, udah tahu penuh banget tuh sono. Ya, hah? Orang lewat Gang Tabah, bukan Gang Tabah ini, di Bojong ada Gang Tabah. Ya, itu orang kagak bisa lewat ditaruh situ.
Ya nggak boleh, itu jalanan bukan punya dia, itu jalanan punya negara, punya umum, nggak bisa dijadiin garasi. Udah gitu parkir di jalanan pakai dikerebongin lagi mobilnya, udah kayak parkiran pribadi aja. Ya makanya dulu tuh waktu zaman Ahok saya setuju tuh, mobil-mobil yang nggak punya garasi pokoknya jadi obyekan kecamatan tuh, satu mobil gopek sehari. Tapi sekarang nggak jalan lagi tuh, lumayan tuh ya. Udah gerek aja, udah bawa ke kecamatan, pokoknya sehari gopek, 2 hari 1 juta kan gitu. Hadirin rahimakumullah. Makanya kadang-kadang begitu orang, kadang-kadang beli mobil, udah gitu mobilnya jalan-jalan lagi, kerjanya naik motor, beli mobil buat apaan ya? Jalan kadang sebulan sekali juga kagak tuh mobil, dipanasin juga kagak, akhirnya pas dia mau jalan akinya soak. Ya Allah, orang nggak ekonomis pemikirannya. Ya zaman sekarang kita mau kondangan ke rumah bekas pacar kita, ya bini kita bawa ke salon dulu. Mbak, salon bini saya poles biar cakep. Biasanya berapa ya? Paling 300. Gue kasih 2 juta bini gue biar kayak artis, betul. Ya, mobil nyewa Alphard, gitu. Alphard, lalu suruh aja Mail sama temennya sapam pakai baju hitam ya, kayak kacamata, suruh jadi pengawal. Datang kondangan, tugas lu, pokoknya tugas lu, kalau gue lewat lu orang lu geser-geserin gitu. Pokoknya lu gopek-gopek berdua kawalan gua gitu. Matang sini Pak, silakan Pak, nih kita lihat. Kan biasanya kalau moto-moto kan pakai announcer langsung, Pak tolong nih, bos saya harus duluan mau rapat sama gubernur, oh gitu. Tolong. Yang lain tar dulu dah, recehan belakangan gitu. Ya kan? Ya kan? Begitu kan bekas pacarnya, waduh, gue nyesel banget ditolak Bang Mail dulu. Kalau begini ini udah jadi bos. Gitu, nggak apa-apa, gaya-gaya dikit hidup mah kan gitu. Hilangin sakit hati. Kita hadirin, tadi sebenarnya begitu hidup mah, nggak usah ribet-ribet. Kita mau ngapain pakai beli mobil, motor pada kadang-kadang belagu-lagu, motor yang, makanya saya setuju tuh kalau parkiran motor X-Max, N-Max itu PCX bayarnya 2 kali lipat. Emang apa? Lebar, makan tempat banyak, gitu. Minimal 1,5 lah bayarnya. Kalau yang lain sejamnya 3.000, dia 2.000. Yang lain kan per jamnya lagi tambah 1.000 gitu. Atau pokoknya bayarannya lebih murah yang motor biasa. Kenapa? Makan tempat. Dan begitu hadirin rahimakumullah. Orang bayar pajak aja mahal. Makanya kan sekarang yang enak tuh Pak, kita tuh pakai listrik, yang listrik tuh. Ya, mobil listrik tuh bayarnya murah pajaknya. Ada 400.000, mobil baru tuh. Ya, 400.000, 500.000 mobil keluaran baru. Coba mobil sekarang yang baru, berapa pajaknya? Cuman harganya mahal. Ya harganya mahal gitu. Kayak motor, nggak tahu kalau motor sama kali ya. Motor listrik tuh pajaknya pasti lebih murah gitu. Apalagi motor sepeda listrik, apalagi sepeda yang denjot, itu lebih murah lagi, nggak bayar pajak ya. Sehat gitu denjot gitu. Hadirin rahimakumullah. Udah jam 7. Ya, jadi begitu. Orang dulu, orang zaman jahiliyah, mereka itu kalau punya tetangga kesulitan mereka bantu gitu. Nah ini ada RT, nah RT mesti tanggap juga nih sama warga yang punya masalah. Wah, tetangga kita Mail no kena itu apa? Itu online tuh apa namanya? Ya, ya. Ya pokoknya ini, waduh, dia nggak tahu tuh main klik-klik aja, tahu begitu urusannya. Diminjem duit kagak, tahu suruh bayar, kan akhirnya puyeng. Nah, RT ajak tuh jamaah kita. Nah ini kan RT kan nih ada duit tabungan misalkan, kita ajak ngomong tuh yang rada-adaan dikit nih, kawan tetangga kita nih lagi ada kesulitan nih, dia kena tipu nih masalah begini. Gimana ya kalau kita keluarin duit nih kita bantu. Terus yang ada duit lagi, ayo kita bantuin nih tetangga kita. Begitu. Saya yakin tuh orang tuh kalau kayak gitu dia akan inget tuh jasanya. Kalau dia nggak inget juga bangetan bang tuh orang. Orang tuh kalau lagi susah biasanya kalau kita datengin itu diinget sama kita.
lagi sakit kita tengok, wah Allah, girang, mat alhamdulillah. Ya walaupun kita cuman bawain payak doang, ya atuh girang, bukan masalah payaknya, dia datangnya ke rumah kita. Tuh, kalau orang kondangan datang mah pantes. Justru kalau orang kondangan dia kagak datang, diinget banget. Lagi ngaji, no Pak Haji nggak datang kemarin kondangan deh. Padahal dia kondangan dia ngawinin 2 kali, gue datang dua-duanya. Masa gue ngawinin pertama dia kagak datang? Kali nitip kagak juga. Ada yang begitu kira-kira? Ada ya? Bukan di sini kali ya? Itu hadirin. Jadi kita juga mesti paham. Kita waktu kita ngawinin dia pada datang, dia pada kondangan, ya. Satu saat dia ngawinin, ya itu kalau itu kan jadi bagian dari adat budaya kita, adat istiadat. Ya, jadi ada hukum adat. Al-adah muhakamah. Adat itu jadi hukum. Tarkul adah adawah. Meninggalkan adat bisa dimusuhin kita. Makanya kayak gitu. Emang kalau di ngawinin kita datang. Ya. Ntar giliran itu kebalikannya. Kita paling nggak datang. Kalaupun kita nggak datang, minimal amplop kita sampai titipin. Ini tolong nih, aneh nggak sempet hadir, titipin nih sama dia. Ya, mohon maaf nih amplopnya. Gitu nih kan udah orangnya kagak datang, amplopnya kagak kan gitu kan. Kan diinget banget tuh. Nyampe sakaratul maut diinget tuh. Itu hadirin. Makanya kadang-kadang di Jawa itu kenapa kadang-kadang mereka kalau lagi musim lebaran mereka itu suka pada pulang kampungnya lama, atau orang-orang Madura itu kalau Idul Adha pulangnya rada lama. Tukang-tukang sate itu mereka bisa sebulan lebih. Kenapa? Mereka tuh jadi momentum buat ngawinin di situ. Karena mereka di daerah itu kalau ngawinin tuh dicatat Ismail. Mana? Jadi ada catatan Ismail kondangan 100.000. Besok kalau di acara lagi dinyunatin misalkan anaknya, kita kondangan ada catatannya 100.000 juga gitu. Jadi itu begitu. Jadi hitungannya sebenarnya kayak orang nabung gitu. Kalau kita kan kagak, namanya kerjaan. Ya kan? Ya kita sebenarnya kalau nggak datang nggak enak juga, pas ketemu, aduh gua kagak datang, ketemu lagi pengajian kan nggak enak, gua kagak bawa amplop lagi kan begitu. Pasti kita nggak enak. Gitu. Dia sih udah ngingetin emang. Udah nanyain. Kadang-kadang yang ada orang yang biasa aja dia kagak datang biasa aja. Tapi kita ya ngerasa apa? Enggak enak ya Allah, gua kagak bawa amplop lagi ya. Enggak bawa duit lagi gitu. Itu hadirin. Jadi itu adat-adat yang begitu tuh yang harus kita jaga. Walaupun kesannya sepele tapi itu buat hubungan kita di dalam bermasyarakat, berteman, berkeluarga itu penting kayak begitu. Ya. Jadi kalau dulu saudara kita ngawinin dia ngirimin beras. Nah, besok dia mau ngawinin paling tiga ya kalau emang kita kurang ada, separuhnya lah kita anterin gitu. Paling kakak kata abang udah lalu nggak usah nganter, nggak apa-apa bang, ada nih emang udah disiapin gitu. Walaupun ngutang-ngutang ya nggak apa-apa gitu. Itu kayak begitu. Ya itu hubungan kita di masyarakat. Hadirin rahimakumullah. Tadinya saya mau habis ini nggak habis juga nih. Udah lanjut lagi. Banyak kan. Hadirin rahimakumullah, itu aja ta'lim kita malam hari ini. Mudah-mudahan Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat, disehatkan badan kita, diluaskan rezeki kita, diberkahi hidup kita, dijadikan anak-anak kita saleh dan salehah. Tilka niya al-Fatihah.